selesai. Ya, oke. So, untuk menghemat waktu, silakan bisa langsung dimulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, kita awali dengan doa belajar ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke teman-teman, biar tidak berlama-lama, mungkin saya langsung persilahkan saja untuk teman-teman yang saat ini bertugas sebagai presenter untuk mempresentasikan materinya. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih izin mengambil alih sebelumnya. Sebelumnya buat Kanisha dipersilakan untuk share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Dewi dan teman-teman semua. Sebelumnya saya akan membuka materi yang akan kelompok kami sampaikan, yakni lupa dan kejenuhan belajar. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan para anggota kelompok saya. Yang pertama, ada saya sendiri Nida Haura Saida dengan NIM 17. Kemudian ada Ulfatu, kemudian ada Kanisha Latifah Kanisha, selanjutnya ada sama Siti Hania. Dan itu dia nama-nama kelompoknya. Lanjut. Nah, kami akan membahas tentang lupa dalam belajar. Manusia memiliki banyak kelebihan bila dibandingkan dengan makhluk lainnya. Antara lain kelebihan tersebut adalah manusia memiliki kemampuan untuk mengingat sesuatu. Tetapi ada sebagian manusia yang tidak mampu memanfaatkan kemampuan mengingatnya tersebut, sehingga kemampuan tersebut tidak diperlakukan dengan baik karena berbagai faktor yang menyebabkannya. Hal itu kemudian dikenal dengan istilah lupa. Lupa adalah hilangnya kemampuan untuk menyebutkan atau memunculkan kembali apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari. Saat mengalami lupa, otak tidak mempunyai kemampuan untuk menampilkan kembali informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Boleh dilanjut, Kanisha. Masalah lupa ini bukanlah masalah waktu, bukan soal jarak waktu antara pengamatan dan ingatan, melainkan masalah kejadian-kejadian atau gangguan-gangguan tertentu di dalam jiwa manusia. Seorang siswa yang sedang mengalami depresi ataupun sedih akan lebih mungkin untuk kehilangan lebih banyak informasi yang ada dalam ingatannya. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi depresi atau sedih itu kita bisa lebih sering banyak lupa gitu. Nah, terus ada juga nih banyak orang yang tidak dapat mengendalikan keadaan jiwanya sehingga menyebabkan kondisi emosional tidak dapat disimpan dengan baik dan dapat ditampilkan kembali ketika dibutuhkan. Selain itu, penyebab lain kondisi kelupaan ada karena adanya gangguan konflik antara materi yang ada dalam sistem memori, terus karena adanya tekanan terhadap item yang telah ada baik sengaja ataupun tidak. Kemudian ada perubahan situasi lingkungan antara waktu berupa waktu mengingat kembali, waktu belajar dengan waktu mengingat kembali, dan perubahan sikap dan minat terhadap proses dan situasi belajar tertentu. Nah, kemudian ada kejenuhan dalam belajar yang akan disampaikan oleh rekan saya, yakni kepada Prasika, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang kejenuhan dalam belajar. Slide selanjutnya, Kanisha.
Kejenuhan dalam belajar itu suatu kondisi mental seseorang saat mengalami rasa bosan dan lelah yang amat sangat, sehingga mengakibatkan timbulnya rasa enggan, lesu, tidak bersemangat melakukan aktivitas belajar. Jenuh juga bisa berarti jemu dan bosan, di mana sistem akalnya tidak dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan dalam memproses informasi atau pengalaman baru. Hal ini dapat mengakibatkan informasi pada saat belajar tidak dapat diterima dengan baik, keadaan fisik keadaan fisik maupun psikis yang terlalu dipaksakan juga membuat fisik menjadi letih, bosan, dan enggan untuk menyimak pelajaran. Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa kejenuhan itu adalah suatu kondisi mental seseorang saat mengalami rasa bosan dan lelah yang amat sangat sehingga mengakibatkan timbulnya rasa enggan, lesu, tidak bersemangat melakukan aktivitas dalam belajar. Apa sih langkah-langkah atau upaya yang harus ditempuh buat mengatasi kejenuhan dalam belajar? Yaitu ada 4. Yang pertama, menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang kedua, pilih tempat ternyaman untuk mengajar. Yang ketiga, jika sudah merasa bosan, selingkan kegiatan belajar dengan hobi. Yang keempat, melakukan kelompok belajar bersama. Yang selanjutnya itu ada faktor penyebab dan cara mengatasi kejenuhan belajar. Menurut Cross, dalam bukunya The Physiology of Learning, keletihan siswa dalam belajar dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama ada keletihan indera siswa, yang kedua keletihan fisik pada siswa, yang ketiga keletihan pada mental siswa. Keletihan fisik dan keletihan indera umumnya dapat dikurangi atau dihilangkan dengan beristirahat yang cukup, terutama tidur yang nyenyak dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang cukup bergizi. Sebaliknya, kalau keletihan pada mental itu tidak dapat diatasi dengan cara yang sederhana seperti cara mengatasi keletihan lainnya. Itulah sebabnya keletihan mental dipandang sebagai faktor utama penyebab munculnya kejenuhan dalam belajar. Selanjutnya itu ada kesulitan belajar dan alternatif pemecahannya. Berikut ada videonya. Ya, sebelum melanjutkan kita tonton videonya dulu ya, bareng-bareng. Maaf, apakah suaranya sudah terdengar? Oke, bentar.
Ingin diriku jadi seperti mereka agar aku berharga, bisa berbangga. Dulu ku sangka ku kan dapatkan semuanya, kiranya aku salah, ternyata salah. Bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna, permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan karena harta kau kan jadi berharga, hati yang mulia itulah kuncinya. Jadilah diri sendiri. Kun anta tazdad jamala. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ku bahagia bukan menjadi dirinya, tapi apa adanya, hanya adanya. Kini ku jadi jati diriku sendiri, ku rasa ini happy, ya itu pasti. Bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna, permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan karena harta kau kan jadi berharga, hati yang mulia itulah kuncinya. Jadilah diri sendiri. Jadi diriku semampuku, bukan jadi dirinya. Jadi diriku, inilah aku, tidak karena dirinya. Jadi diriku semampuku, bukan jadi dirinya. Jadi diriku, inilah aku, tidak karena dirinya. Bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna, permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan karena harta kau kan jadi berharga, hati yang mulia itulah kuncinya. Jadilah diri sendiri. Nah, tadi jelas ya dalam video itu ada kayak penyebab kita lama paham, terus ada juga ininya apa pemecahannya yang dikasih tadi. Jelas gak? Jelas kan ya? Nah, terus ini akan lanjutin lagi oleh saudari kelas kita. Saya persilakan. Oke, selanjutnya masih dari kejenuhan dalam belajar.
Oke, lanjut. Kesulitan dalam belajar itu adalah suatu keadaan di mana peserta didik tidak dapat belajar secara baik disebabkan adanya ancaman, hambatan, maupun gangguan dalam belajar. Hamalik menyatakan bahwa jika siswa mengalami kegagalan atau kemunduran dalam hasil belajar, hal itu berarti ada kesulitan yang dihadapi selama pembelajaran. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Maaf Ibu tadi sempat keluar karena jaringan. Nah, selanjutnya ada pun faktor-faktor penyebab kesulitan belajar yang akan disampaikan oleh Saudari Ulfatu. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada Haura. Terima kasih kepada Haura. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktornya. Kesulitan belajar pada sekolah menengah salah satunya terjadi pada mata pelajaran IPA. Mata pelajaran IPA atau sains menuntut intelektualitas yang relatif tinggi. Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa dapat berupa faktor internal yang berasal dari dalam diri yang bersangkutan dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri yang bersangkutan. Faktor kesulitan belajar dari faktor internal siswa berupa aspek bakat, minat, motivasi, dan intelijensi. Sedangkan faktor eksternal siswa berupa fasilitas sekolah, guru, sarana prasarana, dan aktivitas siswa. Next. Faktor yang pertama yaitu psikologi. Faktor fisiologis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua indikator, yaitu ada motivasi. Motivasi itu apa sih? Motivasi itu dorongan yang timbul dalam diri seseorang yang entah disadari atau tidak untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga suatu usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau suatu kelompok tertentu tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan kepuasan dengan apa yang dilakukannya. Kedua, ada minat. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Minat memiliki penghadap hasil belajar siswa, karena bila bahan pelajaran atau materi pelajaran tidak sesuai dengan minat siswa, maka siswa akan mengalami kesulitan untuk menerima informasi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Hal ini akan mengakibatkan rendahnya hasil belajar yang diperoleh oleh siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kemudian ada kesehatan. Aspek psikologi terhadap kesulitan belajar siswa, sehingga siswa yang mengalami kesulitan belajar akan berpengaruh pula pada hasil belajarnya.
Proses belajar seseorang akan terganggu bila kesehatan seseorang terganggu. Selain itu juga seseorang akan lebih mudah lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, dan sebagainya. Kemudian ada kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar sering disebut juga dengan rutinitas siswa yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Seorang anak yang terbiasa belajar, dengan kata lain ada jadwal tertentu setiap harinya, juga akan mengalami perbedaan prestasi dengan anak yang belajar tidak tertentu setiap harinya. Kemudian ada faktor orang tua. Faktor orang tua ini merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap perkembangan siswa. Orang tua adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Proses pembelajaran anak membutuhkan adanya dukungan dan perhatian dari orang tua. Adanya dukungan dan perhatian dari orang tua tentu sangat berpengaruh terhadap tingkat kesulitan belajar yang dihadapi siswa. Salah satu dukungan dan perhatian orang tua terhadap anak adalah dengan memperhatikan dan mengingatkan anak untuk belajar dengan rajin. Hal ini merupakan bukti bahwa orang tua peduli terhadap tugas anak, yaitu belajar untuk mencapai hasil yang maksimal. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu faktor penyebab kesulitan belajar siswa. Orang tua dengan keadaan ekonomi berkecukupan cenderung sulit memenuhi kebutuhan anak, terutama dalam hal fasilitas yang mendukung kegiatan belajarnya. Kemudian ada faktor lingkungan sekolah. Yang pertama itu ada penggunaan metode oleh guru. Metode mengajar merupakan suatu penyajian bahan pelajaran oleh orang kepada orang lain agar orang lain itu menerima, menguasai, dan mengembangkannya. Kemudian ada penggunaan alat atau media. Alat merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pengajaran, maka alat mempunyai fungsi sebagai pelengkap untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. Kemudian ada faktor dari lingkungan masyarakat. Yang pertama dari media massa atau televisi. Media massa seperti televisi, bioskop, radio, televisi, surat kabar, dan sebagainya. Media massa yang baik akan memberikan pengaruh yang baik terhadap siswa dan terhadap belajarnya. Sebaliknya, jika media massa yang kurang baik akan berpengaruh buruk terhadap siswa. Kemudian ada pergaulan atau teman bermain. Pergaulan memiliki pengaruh terhadap tingkat kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa. Hasil ini terbukti dengan adanya perubahan tingkat hasil belajar yang dialami oleh setiap siswa. Oleh karena itu, teman bermain memiliki dampak perubahan yang sangat signifikan terhadap tingkat kesulitan belajar siswa. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ulfa. Selanjutnya ada mengenai diagnosa kesulitan belajar yang akan disampaikan oleh Saudari Kanisha. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya mohon izin saya untuk off kamera karena pakai dua device jadi susah untuk on kameranya. Yang pertama ada pengertian kesulitan belajar. Pada umumnya, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai suatu tujuan sehingga memerlukan usaha yang lebih keras untuk dapat mengatasinya. Pemahaman konsep kesulitan belajar apabila dikembangkan, maka pengertian kesulitan belajar mempunyai suatu pengertian yang sangat luas dan mendalam, termasuk pengertian learning disorder, learning disabilities, learning dysfunction, underachiever, and slow learners. Prayitno dalam buku Bahan Pelatihan Bimbingan dan Konseling dari Pola Tidak Jelas ke Pola 17, Materi Layanan Pembelajaran Depdikbud tahun 1995 atau 1996 halaman 1-2 menjelaskan kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar mengajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Hambatan-hambatan tersebut mungkin dirasakan atau mungkin tidak dirasakan oleh siswa yang bersangkutan. Kemudian ada pengertian diagnosa kesulitan belajar. Diagnosa kesulitan belajar adalah keputusan penentuan mengenai hasil dari pengolahan data. Tentu saja keputusan yang diambil itu setelah dilakukan analisis terhadap data yang diolah.
Diagnosis kesulitan belajar dapat berupa hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, keputusan mengenai jenis kesulitan belajar anak didik, yaitu berat dan ringannya tingkat kesulitan yang dirasakan anak didik. Yang kedua, keputusan mengenai faktor-faktor yang ikut menjadi sumber penyebab kesulitan belajar anak didik. Yang ketiga, keputusan mengenai faktor utama yang menjadi sumber penyebab kesulitan belajar anak didik. Karena diagnosis adalah penentuan jenis penyakit dengan meneliti memeriksa gejala-gejalanya atau proses pemeriksaan terhadap hal yang dipandang tidak beres, maka agar akurasi keputusan yang diambil tidak keliru, tentu saja diperlukan kecermatan dan ketelitian yang tinggi. Untuk mendapatkan hasil yang meyakinkan itu, sebaiknya minta bantuan tenaga ahli dalam bidang keahlian mereka masing-masing. Seperti contohnya itu ada psikolog, psikiater, guru, ataupun yang lainnya. Kemudian ada prosedur diagnosa. Dalam melakukan diagnosis, diperlukan adanya prosedur yang terdiri atas langkah-langkah tertentu yang diorientasikan pada ditemukannya kesulitan belajar jenis tertentu yang dialami siswa. Prosedur seperti ini dikenal sebagai diagnostik kesulitan belajar. Banyak langkah-langkah diagnostik yang dapat ditempuh guru, antara lain yang cukup terkenal adalah prosedur Wiener and Sen tahun 1982, sebagaimana yang dikutip Wardani tahun 1991 sebagai berikut. Yang pertama, melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa atau siswi ketika mengikuti pelajaran. Yang kedua, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa atau siswi khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, mewawancarai orang tua atau wali siswa atau siswi untuk mengetahui hal ihwal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. Yang keempat, memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa atau siswi. Dan yang terakhir, memberikan tes kemampuan inteligensi IQ khususnya kepada siswa atau siswi yang diduga mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya, Praitno dalam buku Bahan Pelatihan Bimbingan dan Konseling dari Pola Tidak Jelas ke Pola 17, materi layanan pembelajaran Dikbud tahun 1996 mengatakan bahwa secara skematik, langkah-langkah diagnostik dan remedial kesulitan belajar untuk kegiatan bimbingan belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada identifikasi kasus. Pada langkah ini, menentukan siswa mana yang diduga mengalami kesulitan belajar. Cara-cara yang ditempuh dalam langkah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menandai siswa dalam satu kelas untuk kelompok yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, yaitu caranya ialah dengan membandingkan posisi atau kedudukan prestasi siswa dengan prestasi kelompok atau dengan kriteria tingkat keberhasilan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, teknik yang ditempuh dapat bermacam-macam. Antara lain yang pertama itu ada meneliti nilai hasil ujian semester yang tercantum dalam laporan hasil belajar atau raport dan kemudian membandingkan dengan nilai rata-rata kelompok atau dengan kriteria yang telah ditentukan. Yang kedua, mengobservasi kegiatan siswa dalam proses belajar mengajar. Siswa yang berperilaku menyimpang dalam proses belajar mengajar diperkirakan akan mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya yang kedua ada identifikasi masalah. Setelah menentukan dan memprioritaskan siswa mana yang diduga mengalami kesulitan belajar, maka langkah berikutnya adalah menentukan atau melokalisasikan pada bidang studi apa dan pada aspek mana siswa tersebut mengalami kesulitan. Antara bidang studi tentu saja ada bedanya. Karena itu, guru bidang studi lebih mengetahuinya. Pada tahap ini, kerjasama antara petugas bimbingan dan konseling, wali kelas, guru bidang studi akan sangat membantu siswa untuk mengatasi kesulitan belajarnya. Selanjutnya ada identifikasi faktor penyebab. Faktor penyebab kesulitan belajar dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dalam diri siswa itu sendiri. Hal itu diantara lain disebabkan oleh 1. kelemahan fisik, 2. kelemahan mental, 3. gangguan-gangguan yang bersifat emosional, 4. sikap kebiasaan yang salah dalam mempelajari materi pelajaran, 5. belum memiliki pengetahuan dan kecakapan dasar yang dibutuhkan untuk memahami materi pelajaran lebih lanjut. Yang
Yang kedua itu ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar dari siswa sebagai penyebab kesulitan belajar antara lain satu, situasi atau proses belajar mengajar yang tidak merangsang untuk siswa menjadi aktif. Dua, sifat kurikulum yang kurang fleksibel. Tiga, beban studi yang terlampau berat. Empat, metode mengajar yang kurang menarik. Lima, kurangnya alat dan sumber untuk kegiatan belajar. Enam, situasi rumah yang kurang kondusif untuk belajar. Yang selanjutnya ada prognosis atau perkiraan kemungkinan bantuan. Setelah mengetahui letak kesulitan belajar yang dialami siswa, jenis dan sifat kesulitan dengan faktor-faktor penyebabnya, maka akan dapat memperkirakan kemungkinan bantuan atau tindakan yang tepat untuk membantu kesulitan belajar siswa. Selanjutnya ada rekomendasi referral. Rekomendasi referral pada langkah ini menyusun suatu rencana atau alternatif bantuan yang akan dilaksanakan. Rencana ini hendaknya mencakup yang pertama, cara-cara yang harus ditempuh untuk menyembuhkan kesulitan belajar yang dialami siswa yang bersangkutan. Yang kedua, menjaga agar kesulitan yang serupa jangan sampai terulang lagi. Dan yang terakhir ada remedial. Dalam melaksanakan pengajaran remedial ini, boleh jadi akan terjadi pengulangan atau repetition, pengayaan, pengukuhan, dan percepatan. Karena ini menyangkut segala kegiatan dan pelaksanaannya, hendaknya dicermati dengan sungguh-sungguh agar hasilnya memuaskan dan optimal keberhasilannya. Remedial yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui ada tidaknya perubahan pada diri siswa perlu dilakukan evaluasi kembali. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Kanisha atas penyampaian materinya. Selanjutnya, materi mengenai alternatif pemecahan masalah kesulitan belajar yang akan disampaikan oleh Siti Haniah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang alternatif pemecahan masalah kesulitan belajar. Pertama, kita bisa mendeteksi dini terhadap anak yang mengalami kesulitan belajar. Biasanya itu terjadi saat anak masih balita. Itu dideteksi biasanya oleh orang tua mereka. Kemudian ada pentingnya motivasi diri. Motivasi memegang peranan penting dalam pencapaian keberhasilan suatu hal. Motivasi merupakan langkah awal terjadinya pembelajaran yang baik. Biasanya tanpa motivasi, proses pembelajaran itu akan terhambat. Kemudian ada penanganan yang baik, yaitu medis dan pendidikan. Biasanya jika anak mengalami kesulitan belajar yang disebabkan oleh faktor internal, itu bisa ditangani oleh medis. Kemudian ada merefresh gaya belajar. Kebanyakan anak merasa jenuh, merasa malas karena gaya belajar mereka belum diperbarui. Jadi refresh gaya belajar itu merupakan salah satu alternatifnya. Kemudian perhatikan mood, jangan paksa anak belajar. Ketika mood sedang tidak baik, itu akan mempengaruhi anak saat mereka akan belajar. Jadi itu akan menghambat proses pembelajarannya. Lebih baik kita tunggu moodnya sampai menjadi lebih baik lagi. Next. Kemudian ada pengajaran remedial. Pengajaran remedial merupakan pelaksanaan pengajaran khusus bersifat individual yang diberikan kepada anak yang mengalami kesulitan belajar sehingga diharapkan mampu mengikuti pengajaran secara klasikal dan mencapai hasil optimal. Kemudian ada mencermati tahap-tahap penanganan belajar. Tahap-tahapnya itu bisa pengumpulan data, kemudian pengolahan data, diagnosis kesulitan belajarnya, prognosis, treatment, dan evaluasi. Kemudian ada konseling dari profesional terkait. Biasanya di sini berperan
eh, ahli-ahli yang menangani dalam masalah ini. Kemudian ada jauhkan ancaman. Jadi misalnya kalau kita sebagai guru ada anak didik yang malas, jangan diancam, jangan diancam dengan sebuah hukuman. Jadi itu bisa membuat anaknya makin malas, bukannya malah suka belajar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada Siti Hania telah menyampaikan materinya. Selanjutnya sebelum ke sesi tanya jawab, ada satu video lagi buat kita tonton bareng-bareng ya. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Abi, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habib umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal. Dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Ya baik, itu mungkin video yang bisa kita kasih buat kalian semua. Semoga bisa memotivasi ketika kalian menghadapi kejenuhan belajar atau saat lupa belajar ya, teman-teman. Nah, dari materi yang sudah kita sampaikan, jika masih ada yang kurang dipahami, boleh bertanya. Untuk sesi pertanyaan akan dibagi menjadi 2. Yang pertama untuk 3 pertanyaan dan yang kedua untuk 2 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, bisa gunakan fitur raise hand. Baik, sudah didapatkan beberapa penanya. Untuk penanya pertama kepada Saudari Maya, saya persilakan. Sebelumnya terima kasih kepada Saudari Nidahora yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Mohon maaf Ibu, izin off-cam. Pertanyaan dari saya itu, bagaimana sih ketika siswa sudah memiliki motivasi dan minat dalam belajarnya, tetapi ketika mengerjakan tugas yang diberikan, ia mengalami kesulitan? Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Saudari Maya. Pertanyaannya akan kami diskusikan terlebih dahulu. Selanjutnya kepada Saudari An-Nabila, saya persilakan.
Baik, terima kasih pada moderator. Saya izin tanya, menurut kelompok kalian gimana sih cara ngatasin kalau misalnya kita lagi presentasi atau kita lagi ngejelasin sesuatu kayak udah panjang kayak lebar sama dengan luas gitu, tapi tahu-tahu lupa gitu, tahu-tahu ngeblank. Menurut kalian apa tips-tipsnya supaya mencegah terjadinya tiba-tiba lupa atau ngeblank itu? Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Saudari Nabila atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Amelia Putri, kepada yang saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya maaf izin off cam. Izin bertanya, kita kan sampai sekarang kuliah ini masih daring ya. Ada nggak sih tips mengatasi kejenuhan ketika belajar masih daring kayak gini? Ya baik, terima kasih. Untuk jawabannya akan didiskusikan terlebih dahulu oleh kelompok kami. Sebelumnya saya izin off cam karena jaringannya kurang bagus. Untuk jawabannya itu, siswa dapat bertanya kembali kepada gurunya jika mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas, bertanya pada teman yang sudah mengerti, ataupun bisa mempelajarinya lewat media seperti YouTube. Di media internet juga sudah banyak kan yang menyediakan materi pelajaran di sekolah. Terus faktor yang mempengaruhi seorang siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas itu dapat dilihat dari kebiasaan belajarnya ataupun dilihat dari seberapa cepat seorang siswa menangkap pemahaman materi. Setiap siswa kan berbeda-beda ya dalam proses menangkap pemahaman materinya. Ada yang cepat paham tapi gampang lupa, ada yang pahamnya lama tapi ingat terus, ataupun ada yang cepat paham tapi ingat terus gitu. Dari saya seperti itu aja. Mungkin ada yang menambahkan. Ya baik, bagi teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan dari jawaban Ulfa? Saya mau izin menambahkan. Ya boleh. Ya, jadi dulu tuh waktu SMA, ketika saya dan teman-teman saya mungkin ada beberapa yang masih kurang paham gitu ya, itu ada namanya program tutor sebaya. Jadi ketika temannya itu yang sudah paham membantu temannya yang lain yang belum paham sehingga dia lebih cepat ngerti gitu. Soalnya kan kadang kita misalnya sama teman itu kan bahasanya beda ya. Kalau sama guru kan formal gitu, tapi kalau sama teman kayak lebih santai gitu. Jadi bisa jadi ketika si anak itu dijelaskan kembali sama temannya, dia jadi lebih mudah untuk mengerti. Mungkin itu menjadi salah satu solusi. Terima kasih. Ya. Ya baik, terima kasih kepada Nabila atas tambahan jawabannya. Apakah masih ada yang ingin menambahkan kembali? Jika sudah cukup, mungkin selanjutnya pertanyaan dari Amelia Putri yang akan dijawab oleh Saudari Kanisha. Kepadanya saya persilahkan. Izin menjawab. Tadi Saudari Amel bertanya, kita kan sampai sekarang itu masih kuliah daring dan gimana sih cara mengatasi kejenuhan ketika belajar ini masih daring. Nah, yang pertama itu menurut pendapat saya itu ada luangkan waktu untuk hal-hal yang kamu sukai. Seperti melakukan hobi yang disukai. Merupakan salah satu cara agar tidak bosan atau merasa jenuh belajar di rumah. Kita harus bisa meluangkan waktu untuk diri kita sendiri dengan melakukan hal-hal atau hobi yang disukai. Misalnya seperti membaca novel, nonton film di Netflix, atau memasak dengan mencoba resep masakan baru yang bisa membuat pikiran kita menjadi lebih rileks. Yang kedua, itu ada buat kelompok belajar kecil atau seperti yang tadi sudah Anabila jelaskan, itu tutor sebaya, tapi masih dalam daring gitu ya, karena emang belum luring. Meskipun berkomunikasi ini melalui daring dan bisa saling membantu, kelompok belajar ini juga bisa membangkitkan mood serta motivasi belajar kita. Kita juga bisa menjaga kesehatan mental dengan berinteraksi atau bersosialisasi bersama teman. Dan juga kita bisa lebih
memahami materi apabila kita tidak mengerti dengan menanya ke teman. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Prastika. Baik, saya izin menambahkan untuk jawabannya Amel. Yang ketiga itu pilih tempat yang nyaman. Jadi kalau misalkan kita mencari tempat yang nyaman itu kan pasti nanti belajarnya jadi semangat gitu ya. Terus kita juga tuh bisa ngatasin bosen atau jenuh selama belajar daring atau online. Kita juga bisa memanfaatkan area di rumah kita dengan proper, kayak misalkan kalau misalkan di rumahnya ada gazebo atau ada balkon gitu, jadi bisa belajar di luar dengan pemandangan yang baru gitu. Terus kalau misalkan lebih emang suka belajar di kamar, kita juga bisa dekor-dekor kamar jadi yang lucu-lucu gitu. Terus yang selanjutnya itu gunakan metode belajar yang bervariasi. Kalau misalkan bosen dengan metode belajar yang itu aja, kita tuh bisa ngegunain metode belajar kayak lihat rekaman video yang ada di YouTube, kayak baca-baca buku, membaca buku yang banyak variasinya gitu. Terus kita juga bisa dengerin kayak podcast yang bisa ngebuat kita tuh jadi ada gitu motivasi biar nggak jenuh. Metode ini tuh biasanya dapat membuat kita lebih mudah memahami materi dan juga dapat terhindar dari rasa bosan. Itu cukup tambahan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Kanisha dan Prastika. Teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan untuk menjawab pertanyaan dari Amel? Mungkin tidak ada. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudari Anabila akan saya jawab. Tadi pertanyaan itu, bagaimana ketika saat kita melakukan presentasi, kita ngeblank gitu ya, atau lupa sama materi. Yang pertama harus kita ketahui, sebelum kita presentasi, kita bisa mematangkan materi dulu yang ingin disampaikan. Namun, tapi kan itu hal yang lumrah ya, kalau misalnya lagi presentasi tiba-tiba kayak, lupa atau gitu. Nah, kita tuh harus bersikap tenang. Pertama, kita harus bersikap tenang karena yang tahu materi yang akan kita sampaikan itu hanya kita sendiri. Audiens kan nggak tahu ya. Terus kita juga harus kita bisa melakukan dengan mengulang kalimat sebelumnya. Siapa tahu nanti bisa ingat lagi atau enggak, kita bisa lewatin poin yang kita lupain itu. Terus juga bisa dengan melihat catatan terlebih dahulu. Intinya, kalau misalnya kita tiba-tiba ngeblank di tengah presentasi, kita harus tenang dan bersikap biasa aja gitu, biar nggak terlalu kelihatan. Apakah menjawab, Anabila? Iya, sangat menjawab. Terima kasih. Ya. Bagi teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Anabila? Saya ingin coba menambahkan sedikit. Ya, Bu. Sebelumnya saya setuju dengan pendapat Saudari Nida Haura. Kalau misalkan kita mengalami kelupaan gitu ketika sedang presentasi, ya jangan terlihat panik. Dan sebelumnya kita tuh harus menyiapkan antisipasi seperti membuat catatan kecil yang inti poin-poinnya, dan yang terutama tuh kita harus memahami materi sehingga ketika kita kelupaan akan suatu kata, kita tuh bisa menggantinya dan menjelaskannya dengan bahasa lain, tetapi maknanya tetap sama gitu. Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Siti Atia. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Jika sudah cukup, mungkin akan dibuka lagi sesi tanya jawab yang kedua. Dibolehkan dengan menggunakan fitur raise hand. Apakah teman-teman masih ada? Atau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan?
Ya, mungkin jika sudah tidak ada yang bertanya, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kali ini, yakni lupa adalah hilangnya kemampuan untuk menyebutkan atau jenuhan belajar, yakni suatu kondisi mental seseorang saat mengalami rasa bosan dan lelah yang amat sangat sehingga mengakibatkan timbulnya rasa enggan, lesu, tidak bersemangat saat melakukan aktivitas belajar. Kemudian ada pula diagnosis kesulitan belajar yang merupakan keputusan atau penentuan mengenai hasil dari pengolahan data. Tentu saja keputusan yang diambil itu setelah dilakukan analisis terhadap data yang diolah. Ya, mungkin kesimpulan dari kelompok kami seperti itu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Bu Dewi. Oke, sudah selesai presentasinya, diskusinya. Teman-teman, kalau Ibu boleh bertanya nih ya, ini juga bagian dari review dari apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman presenter tadi. Dari sekian banyak materi yang sudah disampaikan oleh presenter tadi, kira-kira ya, berapa persen yang masih teman-teman ingat? Coba siapa yang mau sharing ini? Halo. Halo. Alvin Kusuma, adakah? Alvin? Tidak ada. Fauzan Irgi? Fauzan ada? Ada, Bu. Oke. Fauzan, ada berapa persen kira-kira materi yang disampaikan teman-teman tadi yang masih diingat oleh Fauzan? Ada berapa persen ya? Berapa kira-kira? 5? 10? 20? 15? 30? Ini 20 deh. 20%. Kira-kira dari materi-materi yang diingat tadi, apa yang membuat Fauzan jadi bisa menyimpannya dengan baik? Artinya masih ada 20 yang tersisa itu. Kira-kira kenapa kok bisa diingat? Karena itu, Bu, dari PPT tadi ada gambar yang keren. Coba, apa yang diingat? Coba sedikit disampaikan apa yang diingat oleh Fauzan. Yang saya ingat itu kejenuhan dalam belajar. Kejenuhan dalam belajar itu kayak kondisi siswa bosan dalam belajar, Bu. Oke. Masih ingat sebabnya apa? Sebabnya karena bosan. Kenapa bosan? Karena siswa tuh udah nggak semangat lagi belajar. Kenapa tidak bersemangat? Karena capek mungkin, lelah. Ada lagi? Sudah, Bu. Sudah. Muhammad, siapa ini? Muhammad Lutfi Abdullah, ada nggak nih? Ya, Bu. Oke, ada berapa persen yang masih diingat, Lutfi? 30-an, Bu. 30%. Apa yang paling menarik dari 30% itu sehingga masih tersisa di memori? Yang paling saya ingat sih yang paling relate sama kehidupan sih. Misalkan semangat belajarnya mulai menurun sama itu perbedaan dari mulai perbedaan dengan orang-orang gitu. Misalkan dari pakaian atau mungkin fisik yang membuat seseorang semangatnya rasa berbeda. Begitu? Karena relate ya, jadi lebih mudah diingat. Baik, terima kasih. Rafli Maulana, Rafli di sini ada? Rafli? Halo Rafli, apakah standby di sini? Oke, mungkin lagi persiapan buka puasa ya. Coba Triadi Septiawan. Triadi?
Baik. Jadi masih berapa persen yang diingat tadi? Alhamdulillah masih ingat sih Bu. Tadi Mm-mm. nyimak tentang lupa dalam belajar, terus kejenuhan ya. Kejenuhan dalam belajar, terus faktor-faktor penyebab kayak mengatasi kejenuhan belajar tuh gimana sih gitu, terus alternatifnya gitu Bu. Oke. Kira-kira menurut Riyadi, apa sih yang bikin Riyadi lebih mudah mengingat apa yang disampaikan teman-teman tadi? Apa Bu? Maaf nggak kedengeran. Apa yang membuat Riyadi lebih mudah mengingat materi yang disampaikan teman-teman? Yang mudah mengingat karena tadi kan ditampilkan juga ya Bu. PPT-nya tuh saya juga sambil buka-buka PPT-nya gitu sebelum ditampilin, sebelum dipresentasiin tadi. Oke. Baik, jadi sebelumnya sudah membaca ya. Oke, terima kasih Riyadi. Ulfatu Fahidatur Rahmah. Ada? Saya Bu. Baik. Ulfa, ada berapa persen yang masih diingat? Saya sebagai pemateri kan tadi jadinya sekitar 70%. 70%. Apa yang paling menarik dari materi yang disampaikan tadi? Yang paling ini sih cara siswa melihat gimana sih siswa-siswa itu bisa jenuh gitu. Juga saya tadi kan ada yang nanya Bu, kenapa siswa bisa jenuh, terus saya jadi bisa mengingat lagi kalau dulu tuh saya jenuh gimana, terus saya harus apa gitu untuk biar nggak jenuh dan nggak malas belajar. Kalau misalkan ada kendala atau kesulitan, saya bisa jadi tahu gitu. Oke. Gitu aja sih. Oke. Nah, teman-teman, kenapa Ibu bertanya hal seperti itu? Karena Ibu ingin teman-teman bisa memahami bahwa kemampuan mengingat atau daya ingat masing-masing orang itu berbeda-beda dan dipengaruhi oleh banyak hal. Ya, mungkin teman-teman tadi kan ada yang mungkin mengingat ada yang 70-an%, ada yang 50%, 30%, ya 20%. Padahal durasi waktu yang dihabiskan oleh teman-teman untuk menyimak materi itu sama. Dalam waktu yang sama, dengan materi yang sama, ternyata daya serap dan juga daya ingat dari teman-teman bisa berbeda-beda. Tadi disampaikan ya macam-macam ya sebabnya. Ada yang karena sudah mempelajari lebih dulu, ada yang sudah membaca lebih dulu, ada yang karena relate dengan kehidupannya ya. Ada lagi apa lagi tadi? Oke, mungkin karena kasusnya kurang lebih pernah dialami ya. Ada banyak hal mungkin yang turut mempengaruhi daya ingat atau kemampuan mengingat seseorang. Nah, terkait dengan kemampuan mengingat ini, kalau dalam hal pembelajaran ya, perkuliahan teman-teman ya, proses belajar ini kan menjadi satu hal yang sangat urgen. Niscaya kalau kita belajar, kita kan ingin mengingat apa yang kita pelajari, ya kan? Semua orang ingin punya ingatan yang bagus, semua ingin punya daya ingat yang kuat begitu. Tapi tidak semua orang punya performa ingatan yang bagus gitu. Ibu ingin teman-teman semua review sendiri ya, introspeksi. Jadi bertanya, melihat pada diri sendiri, lalu mungkin bisa mencoba mencari tahu kenapa sih ya kok daya ingat saya kurang bagus, belum maksimal. Kenapa kok ada teman yang bisa sampai 70% mengingat kembali apa yang sudah disampaikan, ada juga 20% ya. Ada apa dengan daya ingat saya? Nanti coba diulas ya, coba dicari sebabnya kenapa. Ya. Kalau perlu teman-teman mungkin bisa membuat eksperimen sederhana untuk mengetahui kira-kira daya ingat teman-teman itu seberapa kuat. Misalkan ya, teman-teman coba baca suatu buku ya, satu lembar saja. Maaf, dalam satu lembar buku itu, dalam satu lembar itu, teman-teman baca ya, selama proses membaca itu coba ingat-ingat betul intisarinya apa ya, poin-poinnya apa, hal-hal yang mungkin bisa membantu teman-teman mengingat itu apa ya, contolan-contolan ingatan itu apa ya. Setelah itu coba tutup bukunya ya,
kira-kira 5-10 menit kemudian coba uraikan lagi, deskripsikan lagi apa yang sudah teman-teman baca tadi. Kira-kira berapa persen teman-teman bisa mengingat, lalu seberapa baik teman-teman bisa mendeskripsikan dengan bahasa teman-teman. Begitulah sebenarnya sejatinya cara kita untuk melatih kekuatan mengingat kita. Karena sebenarnya otak kita, kemampuan otak kita dalam mengingat itu bisa diibaratkan seperti otot ya, latihan otot. Otot itu kalau semakin lama dilatih, dia akan semakin kuat. Pun juga dengan otak ya. Otak kalau sering dilatih untuk mengingat ya, kita men-challenge diri kita untuk sering-sering mengingat, maka justru kemampuannya mengingat akan terus meningkat, ya akan semakin tajam. Kalau tidak percaya, mungkin di kelas ini adakah yang sedang menghafalkan Quran? Ada yang sedang menghafalkan Quran? Kelas 2A? Tidak ada. Oke. Silakan tanya ya, kalau mungkin teman-teman kurang percaya, boleh bertanya pada para hafizah itu ya. Ketika awal-awal mereka menghafalkan Quran, untuk menghafalkan satu lembar atau mungkin satu halaman saja, itu butuh berapa lama? Ya, dalam 1 minggu, kemudian apakah ada peningkatan? Apakah dalam 1 minggu berikutnya untuk menghafalkan satu lembar, artinya 2 halaman, itu cukup berapa menit saja? Lalu ketika dalam 1 tahun, apakah itu semakin baik dan semakin baik? Teman-teman bisa coba cari informasi langsung dari sumbernya ya, untuk mengetahui bahwa ternyata kemampuan daya ingat ini benar-benar bisa kita latih ya. Semakin sering kita pakai, maka akan semakin kuat. Jadi kalau ada yang mengeluhkan, waduh saya baru mendengar 5 menit saja sudah lupa, cuma 20% yang saya ingat ya. Ada yang masih lumayan 10 menit, butuh 30 menit, ada yang 1 jam baru lupa ya. Jadi ada long term dan short term memory ya. Ada memori jangka panjang di mana kita bisa menyimpan suatu informasi itu dalam jangka waktu yang panjang ya. Coba siapa yang masih ingat ulang tahun terakhir kemarin suasananya seperti apa atau hadiahnya apa? Ada yang masih ingat? Kalau yang pernah ulang tahun? Masih, Bu. Masih ingat. Padahal itu udah berbulan-bulan yang lalu atau mungkin jangan-jangan udah 1 tahun yang lalu ya. Itu masih bisa diingat ya. Coba, adakah yang masih ingat kemarin teman-teman bertemu dengan orang yang berpakaian warna biru itu berapa kali? Lupa, Bu. Lupa. Ingat, iya. Oke. Padahal baru kemarin ya, bandingkan dengan suasana ulang tahun, hadiah ulang tahun yang sudah berlangsung beberapa bulan yang lalu. Ternyata teman-teman masih ingat. Sementara suatu peristiwa ya yang teman-teman baru ketemu kemarin mungkin loh ya, itu sudah lupa. So, bukankah ini menarik? Apa sebenarnya fenomena yang terjadi sehingga ada suatu informasi yang begitu lama bisa disimpan oleh otak kita, tapi juga ada informasi yang begitu cepat hilang begitu saja. Apa yang mempengaruhi daya ingat, kuat lemahnya ingatan kita? Ada yang bisa sharing di sini? Sekaligus kita akan mereview ya apa yang sudah teman-teman pahami dari paparan presenter tadi. Silahkan. Ada nggak yang bisa membantu menjawab apa sih yang mempengaruhi kuat lemahnya daya ingat seseorang? Ibu izin coba jawab. Kalau menurut saya, ya itu karena berkesannya sih, bukan kalau ulang tahun itu kayak spesial gitu. Terus kado itu kan juga dikasihnya bukan yang setiap hari. Kalau baju itu kadang kita suka nggak ngeh gitu. Kalau misalnya mungkin kita lagi fokus nyetir motor atau kita lagi fokus beli sesuatu, jadi kita nggak terlalu memperhatikan sekeliling. Itu sih menurut saya. Baik, teman-teman semuanya tolong dicatat di kertas ya. Yang pertama tadi yang mempengaruhi daya ingat ya adalah kesan. Ya, kesan yang ditimbulkan dari suatu peristiwa itu akan mempengaruhi ya, membantu kita mengingat baik itu kesan baik atau kesan buruk ya, sesuatu yang sangat menyedihkan atau sesuatu yang sangat membahagiakan. Yang namanya kesan ya, apalagi kalau kesannya itu cukup menonjol, baik itu kesan negatif atau kesan positif, itu akan membantu otak kita untuk mengingat dengan baik ya. Yang pertama yang kesan tadi, yang kedua tadi kata Nabila fokus atau mungkin fokus kita ya, fokus atau konsentrasi kita ya.
perhatian kita terhadap suatu informasi ya. Kalau kita dengan sengaja memfokuskan atau konsentrasi untuk mengingat sesuatu, ini kemungkinan besar akan lebih mudah kita ingat ya, daripada kalau kita kemudian hanya melihat saja ya, tetapi tanpa ada intensi, ya, tidak ada keinginan untuk mengingat ya. Jadi nggak fokus ya, hanya sekadar melihat saja, otak kita memproses sebenarnya. Oh, di situ ada orang pakai baju biru gitu. Tapi karena kita tidak punya tidak punya niatan dengan sengaja untuk fokus dan sengaja untuk menyimpannya dalam memori kita, maka itu hanya akan menjadi short term memory saja yang akan sebentar saja sudah hilang begitu. So yang kedua adalah apa? Kalau mau kita catat, yang kedua berarti fokus perhatian. Okay. Pertama tadi kesan, yang kedua fokus atau perhatian. Terus ada lagi yang mau menambahkan? Unik, Bu. Unik dan berbeda. Unik. Oke, sesuatu itu unik ya. Unik artinya berbeda dari yang biasanya ya. Ada suatu barisan ya, teman-teman melihat satu barisan, semuanya pakai seragam putih. Ada satu anak yang lupa pakai seragam putih, dia pakai seragam hijau putih. Maka mungkin ya keunikan itu, perbedaan dengan yang lainnya, itu akan membuat kita lebih perhatian ya. Dan sebenarnya keunikan itulah yang menarik perhatian kita, menarik fokus kita sehingga bisa lebih mudah untuk mengingatnya. Oke, unik. Ada lagi yang mau menambahkan? Izin menambahkan, Ibu. Silakan. Kalau dari faktor dari internalnya itu biasa dari usia, terus juga kondisi fisik. Kalau misalnya seorang itu sedang kelelahan, dia akan kesulitan mengingat sesuatu. Oke. Baik, jadi dari faktor fisik ya, dari faktor internal ya. Ada orang yang dalam kondisi fit ya, yang dalam kondisi kesehatan prima ya, ditambah lagi fokus, ditambah lagi sesuatu yang unik, sesuatu itu juga memberikan kesan yang mendalam, maka ini akan jauh lebih kuat ya diingat. Tapi kalau badannya udah nggak fit ya, untuk konsentrasi saja susah, kemudian materi yang diingat juga tidak terlalu menarik, maka biasanya akan lebih mudah untuk dilupakan. Baik, terima kasih. Jadi kondisi fisik juga mempengaruhi. Ada lagi? Oke. Baik. Hari yang penting ya, hari-hari penting itu juga menarik perhatian kita sehingga membuat kita lebih fokus pada hari tertentu. Ini juga membantu kita. Oke, hari-hari penting boleh. Yang lainnya? Masih ada lagi? Tidak ada? Sudah cukup? Karena kesukaan pada suatu hal, Bu, mungkin. Karena minatnya ya. Oke, Lutfi, misalkan karena minatnya. Misalkan Lutfi suka sekali apa nih? Yang paling disukai apa nih? Contoh sukanya apa? Film. Ya, film. Film tertentu, genre film tertentu ya. Karena saking senangnya dengan film itu, ya walaupun sudah nonton beberapa kali dan nontonnya udah tahun lalu ya, masih ingat betul alurnya ya. Alur filmnya, kemudian aktris dan aktornya seperti apa ya, bahkan mungkin soundtracknya juga masih ingat ya. Karena itu sesuatu yang selaras dengan minat seseorang. Minat juga akan membantu kita memberi perhatian pada sesuatu yang akhirnya akan membuat kita lebih mudah untuk mengingat. Oke, terima kasih. Lainnya dari kalau misalnya kejadian sedih gitu Bu, yang bikin sakit hati gitu. Ya, itu mungkin termasuk pada kesan-kesan negatif ya. Oke, jadi peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Ini juga bisa memberi kita sebuah pengalaman mendalam yang memberi kesan negatif ya, sehingga secara otomatis otak kita akan memberi perhatian khusus juga pada informasi-informasi semacam ini, sehingga biasanya recalling memorinya jadi lebih mudah. Misalkan tanggal 21 April pertama kali jatuh cinta, misalkan ketemu si dia. Kemudian tanggal 5 Mei pertama kali patah hati, berpisah dengan dia. Ingat betul harinya, jamnya, yang dipakai baju apa, tempatnya di mana, iya kan? Iya nggak seperti itu? Ya, karena itu memberi kesan yang mendalam sehingga otak kita punya kemampuan lebih untuk menyimpannya sebagai memori.
Baik, apakah sudah cukup atau ada tambahan lagi dari teman-teman? Ada yang masih? Silakan, Hansa. Oke, sebentar Ibu cek dulu di pesan ya. Oke, Siti Hania silahkan. Tadi salah satu hal yang mempengaruhi fokus atau konsentrasi. Lalu gimana sama hal yang kita ingat padahal hal tersebut ada tanpa sengaja. Tidak kita duga dan lewat dengan cepat. Contohnya apa misalkan? Biasanya dia punya spesialisasi gitu, walaupun tidak sengaja ya, walaupun tidak sengaja. Tidak sengaja kemudian apalagi dia tadi? Tidak sengaja tidak kita duga lewat dengan cepat ya. Ada cowok ganteng. Ada cowok ganteng lewat ya. Kita nggak menduga, kita tidak menyengaja ya. Tapi dia lewat dengan cepat ya. Gantengnya itu bikin membuat kita punya kesan khusus yang membantu kita untuk mengingat ya. Atau ada suara menjerit di tengah malam misalkan. Tidak kita duga, tidak kita sengaja, kita juga tidak bermaksud secara fokus untuk mengingat, tiba-tiba terjadi. Ya karena itu sesuatu yang unik, sesuatu yang tidak lazim, tidak normal, ya. Kemudian di luar dugaan, mengagetkan, ini juga bagian dari hal-hal yang membantu otak kita untuk menyimpan dengan baik. Ya. Oke, jadi biasanya ya, walaupun itu tidak sengaja, walaupun itu terjadi sangat cepat, ya, walaupun itu kita tidak sedang dalam keadaan konsentrasi, tapi kalau sesuatu itu istimewa baik dalam hal yang baik ataupun buruk lah ya. Kalau itu mengagetkan kita atau kalau itu berbeda dengan yang lainnya, unik ya. Kalau itu memberi kesan kepada kita ya, itu bisa saja membantu kita untuk mengingatnya. Ya. Oke, Hansa. Yang lainnya? Sudah cukup jelas untuk lupa? Oke, baik. Terima kasih. Kembali. Oke, kalau sudah cukup jelas, kita akan review sebentar tentang kesulitan belajar. Kesulitan belajar. Ini adalah problem yang sebagian besar itu dialami oleh para siswa, ya, para anak didik, ya, siapapun dalam level apapun, bahkan dari level paling dasar, TK, ya, sampai SD, SMP, SMA, bahkan sampai saat kuliah, ya. Kalau boleh jujur, di antara teman-teman ini, siapa sih yang tidak mengalami kesulitan belajar? Adakah? Halo, adakah yang tidak mengalami kesulitan belajar? Sering mengalami kesulitan sih. Sering mengalami kesulitan belajar. Yang lainnya? Yang lainnya, adakah yang pernah atau sedang mengalami kesulitan belajar? Oke, baik. Jadi di suatu pelajaran yang kita kurang minat, ya. Jadi minat itu memang penting sekali. Ingat kalau kita hubungkan dengan apa yang sudah kita pelajari tadi tentang ingatan, ya. Salah satu hal yang membuat kita mudah mengingat, ya, suatu materi itu adalah minat. Kita menyukai materi tersebut. Ini akan membantu kita untuk mengingat dengan baik. Sementara ingatan itu dekat sekali kan dengan belajar. Ingatan juga membantu kita untuk memproses informasi, memahami informasi, mengait-ngaitkan satu informasi dengan informasi lainnya, ya. Atau dalam simpelnya adalah ingatan penting sekali dalam belajar, ya. Kalau kemudian kita tidak berminat terhadap suatu hal, suatu mata kuliah misalkan, ya akhirnya ini akan berimbas pada kemampuan mengingat kita. Kalau kita tidak atau susah mengingat satu materi, berarti ya kita akan mengalami kesulitan juga dalam belajar, dalam mempelajari materi tersebut. Maka membangun minat ini penting sekali agar teman-teman tidak kesulitan dalam belajar. Tapi gimana Bu, materinya boring, menjenuhkan, membosankan, tidak menarik, penyampainya juga tidak menarik ya. Memang susah-susah gampang membangun minat ya. Sepertinya dalam sejarah sekolah kita ya, kita bersekolah dari sejak kecil sampai sekarang itu
Pasti ada saja mata pelajaran yang tidak kita minati. Pasti ada saja guru-guru yang tidak selalu kita sukai, ya kan? Dan kita bisa tebak bahwa biasanya mata pelajaran yang tidak disukai atau guru yang tidak disukai itu membuat hasil atau performa akademik kita kurang bagus, ya enggak? Halo? Ya, Bu. Oke. So, sekarang kita udah gede, udah kuliah ya, udah besar, masa-masa dewasa awal ya, mestinya kita belajar untuk mengambil hikmah dari apa yang sudah kita lalui selama ini. Oh iya, berdasarkan pengalaman selama ini, kalau aku tidak suka sesuatu, berarti aku sulit mempelajarinya. Kalau aku sulit mempelajarinya, bagaimana aku bisa belajar? Kalau aku kesulitan belajar, tentu nilainya juga tidak maksimal. Maka saat ini yang bisa kita lakukan adalah ya, coba kita untuk belajar jatuh cinta pada suatu mata kuliah. Ya, setidak menariknya sesuatu itu sebenarnya pasti ada sisi-sisi yang membuat kita sebenarnya bisa tertarik ya. Setiap sesuatu itu kan biasanya ada dua sisi, baik, buruk ya, menarik, tidak menarik ya. Ya, taruhlah misalkan kita ada objek ya, cewek atau cowok yang kelihatannya biasa saja, kita sama sekali nggak ada feeling gitu ya. Tapi aku darullah ternyata kita dijodohkan dengan dia misalkan ya, harus menikah sama dia. Mungkin kalau kita ngikutin hati kita nggak akan bisa yang namanya mencintainya gitu ya. Tapi kalau hati kita ini dituntun oleh akal kita ya, dipahamkan oleh akal kita, ayo coba kita analisis ya. Jadi akal ini membantu hati untuk menata diri ya. Ayo coba kita analisis, kita coba cari sisi positifnya apa sih, sisi negatifnya apa sih. Dari sisi positif ini tidak bisakah kita mulai belajar mencintai misalkan? Bukankah kita sebagai manusia juga punya sisi positif, negatif, punya kekurangan, punya kelebihan? So, apakah kekurangan kita ini bisa ditutupi oleh kelebihannya? Atau apakah kelebihan kita bisa untuk menutupi kekurangannya? Mungkin deal-deal antara hati dengan rasio, antara hati dengan pikiran, ini bisa membantu kita untuk mengelola agar minat kita ini bisa ditumbuhkan atas sesuatu. Kita bisa belajar mencintai, ya. Karena melihat fokusnya bukan pada negatifnya, pada nggak enaknya, pada tidak menariknya, tapi justru pada sisi positifnya. Oh, misalkan statistik, wah, statistik paling sebel deh ya, karena hitung-hitungan. Oke, boleh sebel, tapi ingat bahwa statistik akan membantu kita untuk satu, misalkan belajar berpikir secara logis, secara sistematik, belajar mengasah kemampuan analisis, misalkan belajar untuk memahami suatu konteks ya, dalam bahasa angka misalkan ya, dan banyak hal lagi yang mungkin bisa kita petik ya, nilai positif dari suatu mata kuliah yang kita tidak sukai ya. Kalau memang ingin membangun minat ya kita harus fokus pada hal positifnya, sehingga kita tahu bahwa oh ada manfaatnya, ada urgensinya, ada pentingnya kita mempelajarinya. Oh kalau saya misalkan tidak mempelajari ini nanti saya nggak lulus ya, ini akan mempengaruhi keseluruhan nilai saya misalkan ya. Hal paling rendah seperti itu pun bisa kita pakai untuk membantu membangun minat kita ya. Jadi seperti itu. So, semakin dewasa seseorang mestinya sudah mulai bisa untuk mengatur, menetralisir ketidaksukaan terhadap sesuatu. Jadi kalau tidak suka, jangan tidak suka banget, karena dalam ketidaksukaan yang proporsional itulah sebenarnya kita sudah bersikap adil ya. Wajar kita tidak selalu menyukai setiap hal. Tapi kalau tidak proporsional, tidak sukanya tidak suka banget, atau mungkin justru sukanya atau cintanya itu cinta banget ini. Sesuatu yang tidak proporsional ini pada akhirnya akan berimbas negatif ke kita. Ya, kalau kemudian apa yang kita suka itu akan terus baik dalam mata kita, memberi kita kebahagiaan. Kalau sebaliknya, ternyata di balik udang ada batu, misalkan. Ya, di balik rempeyek ada udang masih enak ya. Tapi kalau ini di balik udang ada batu kan nggak enak ya. Artinya dalam setiap hal pasti ada sisi positif negatifnya, dan kita harus bersiap setiap saat untuk bisa menghadapi dua kemungkinan tersebut. Maka proporsional ini adalah kuncinya dalam hal apapun. So teman-teman, intinya adalah untuk membangun minat ya, untuk belajar mencintai, belajar menyukai sesuatu, kita perlu bantuan dari akal kita, logika kita, pikiran kita untuk membujuk hati kita belajar untuk menyukai dengan segala macam alasan-alasan tadi. Silahkan temukan hal-hal menarik dari apa yang teman-teman tidak sukai, belajarlah memupuk rasa suka ya,
dengan mengingat bahwa oh manfaatnya ini, oh kalau saya pelajari adalah akibatnya ini, kalau tidak saya pelajari akibatnya ini, dan seterusnya. Teman-teman bisa membangun pemahaman-pemahaman baru terhadap sesuatu, memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang baru, sehingga efeknya ke hati dan pikiran juga nanti baru. Semoga bisa dimengerti, ya. Oke. Yang lainnya? Adakah yang punya masalah dengan belajar? Kira-kira apa masalahnya? Mungkin bisa kita share di sini dan siapa tahu bisa mendapatkan solusinya. Atau sudah clear? Sudah tuntas semua permasalahan belajar? Sudah, Bu. Sudah. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Kalau Ibu boleh tanya, halo? Ya? Ibu, maaf. Ibu suaranya kedengeran nggak? Kedengaran? Maaf Ibu, ini mau nanya pendapat Ibu aja soal belajar. Kan di Indonesia tuh kita walaupun kita kayak ini nih, kita jurusan biologi gitu kan, banyak gitu kan Bu mata kuliahnya. Kita kan awalnya mungkin pengennya jurusannya ini gitu, biar fokusnya di sini aja. Tapi ternyata perlu kita kuasain juga gitu. Memang mungkin ada hubungannya, tapi menurut Ibu gimana gitu? Kita dituntut untuk belajar segala hal, buat apa? Dituntut untuk belajar semuanya, padahal kita tuh pengen fokus sama satu gitu. Kayak mungkin contohnya di Jepang gitu ya Bu. Nggak tahu di Jepang atau gimana, di luar negeri tuh fokus aja gitu sama satu hal buat ngembangin bakatnya gitu Bu. Karena kalau jujur aja dari saya sendiri berat gitu Bu buat nguasain semuanya gitu Bu. Ibu, menurut Ibu gimana? Terima kasih. Iya. Sebenarnya kalau kita pengen idealnya, ya kita mungkin bisa melihat dari negara-negara maju ya, Finlandia misalkan, Jepang, Singapura, yang memang sudah menerapkan sistem pendidikan yang memperhatikan pada minat, sehingga tidak buang-buang waktu mempelajari hal-hal yang mungkin tidak terkait dengan minatnya. Itu bagus sekali, idealnya seperti itu. Hanya saja kita hidup di negara dengan sistem pendidikan yang berbeda ya, bahkan kadang-kadang masih sistem pendidikannya masih terus berubah-ubah, mengikuti kebijakan menterinya yang berubah ya. Dan kita mau tidak mau dipaksa ya, suka tidak suka untuk menyesuaikan diri. Jadi kalau ditanya apakah itu baik, ya sebenarnya tidak baik. Baiknya memang seharusnya idealnya sebagaimana Nila sampaikan tadi di negara-negara maju ya, sistem pendidikannya sebaiknya memang memperhatikan minat dan bakat dari anak-anak sehingga bisa fokus, tidak menghabiskan banyak waktu untuk melakukan sesuatu yang tidak penting untuk masa depannya gitu ya. Tetapi karena sekali lagi kita harus realistis di tempat kita, di negeri kita, tetap kita harus menuruti, mentaati sistem pendidikan yang berlaku. Terus gimana Bu? Apakah harus menguasai semuanya? Tidak, ya. Tidak. Jadi ada masa di mana kita boleh memberikan porsi lebih untuk memperdalam suatu hal yang memang kita minati. Ya, tetapi di luar waktu yang seharusnya. Maksud Ibu gini. Kita misalkan belajar biologi. Oke, kita cinta betul biologi. Baik. Silahkan fokuskan belajar banyak-banyak tentang biologi karena ini pada akhirnya akan menjadi bidang yang seharusnya menjadi keahlian teman-teman. Fokuskan belajar, fokuskan minat, fokuskan waktu ya untuk mempelajari hal-hal yang terkait dengan biologi. Lalu apa kabar dengan misalkan bahasa Inggris, apa kabar dengan psikologi misalkan? Haruskah saya juga nilainya harus sempurna gitu? Kita mungkin juga perlu realistis dengan kenyataan ya, dengan diri kita juga ya. Kalau sesuatu memang tidak memberi, kalau sesuatu itu tidak kita beri porsi yang banyak untuk belajar, pada akhirnya nilainya juga tidak akan sangat memuaskan gitu. Kalau itu oke bagi teman-teman, nggak apa-apa. Maksud Ibu gini, yang lainnya nilainya B, khusus biologi nilainya A. Pada akhirnya IPK teman-teman tidak maksimal karena pengaruh dari yang lainnya itu. Karena teman-teman mengikuti minat.
itu tidak apa. Kalau memang itu tidak apa-apa, it's okay. Ya. Karena pada akhirnya nanti kita akan dituntut, mungkin yang diminta pertanggungjawaban adalah keahlian kita ya. Tapi kalau itu tidak oke buat teman-teman, waduh ini akhirnya nilainya jadi nggak maksimal, maka kita juga harus menyesuaikan diri ya. Bahwa kita mesti berbagi fokus, mau tidak mau. Mungkin porsinya ada yang lebih besar, tapi tetap semuanya harus diberi fokus, diberi porsinya masing-masing. Agar apa? Ya agar semuanya seimbang. Agar nanti kita juga nggak dapat pil pahitnya, ternyata IPK-nya down gara-gara kita kurang perhatian pada mata kuliah yang lain. Gitu. So, sebagai seorang dewasa, kita perlulah menimbang-nimbang. Apakah saya harus mengikuti passion-nya saya saja, fokus pada biologi saja, atau ya mau tidak mau untuk saat ini, pada masa perkuliahan ini, ya harus realistis untuk tetap berbagi fokus pada yang lain juga. Baru setelah kita lulus nanti, mungkin bisa diperdalam pada spesial minat ya di S2, mungkin khusus mempelajari biologi saja atau bagaimana. Atau teman-teman mau menjadi guru biologi aja dan sebagainya. Nanti bisa dilanjutkan atau bisa dikembangkan setelah kita lulus. Tapi untuk saat ini, pada masa perkuliahan ini, mau tidak mau, suka tidak suka, semua pilihan kita itu memberi efek kepada kita. Mana yang paling bisa kita tanggung, nah itu terserah kepada teman-teman semuanya. Secara simpel seperti itu, Nila. Ya. Jadi kalau mau kembali ke idealitas kita ya seperti di negara maju, ya. Tapi saat ini kita harus realistis. Negara kita seperti ini sistem pendidikannya. Apakah kita harus kuasai semuanya? Sebenarnya tidak. Tapi kadang-kadang situasi itu tidak mengizinkan kita untuk memberikan pilihan khusus. Sehingga lagi-lagi akhirnya kita harus menyesuaikan diri dengan membagi porsi fokus pada yang lain. Begitu? Bisa dimengerti tidak? Terima kasih, Bu. Atau ada pertanyaan lanjutan boleh kalau belum paham. Jadi seiring dengan perkembangan usia, Ibu berharap teman-teman juga semakin dewasa. Dalam kehidupan itu banyak hal yang tidak selalu kita sukai, tetapi harus kita lakukan. Tidak selalu kita minati, tapi harus kita pilih. Ya, itu realita, ya, realita dalam kehidupan seperti itu. Jadi memang tidak semuanya sesuai dengan kita harapkan, tidak semua bisa apa ya, selaras dengan minat kita. Tapi kalau toh memang harus begitu, mau gimana lagi ya? Mau tidak mau sebagai seorang dewasa yang bermental sehat, ya tugas kita adalah menyesuaikan diri. Nah, penyesuaian diri ini juga harus diselaraskan dengan situasi dan kondisi. Teman-teman sendiri yang bisa ngukur seberapa banyak sih saya bisa atur porsinya ya, biar ini nilainya masih tetap bagus ya, dan ini juga tidak terabaikan itu seperti apa. Nah, ini pintar-pintar ngatur waktu saja ya. Oke. Untuk saat ini pilihan terbaik adalah realistis dan menyesuaikan diri. Begitu Nila. Atau mungkin teman-teman yang lain yang punya Terima kasih, Bu. kasus yang sama ya, mungkin bisa seperti itu sama-sama. Oke. Jadi memang sudah bukan waktunya lagi dalam usia seperti ini kita merengek-rengek. Pokoknya aku tidak suka itu ya sudah. Nggak bisa begitu kan? Walaupun tidak suka, tapi kalau secara keseluruhan mempengaruhi nilai kita ya mau nggak mau harus hadapi, harus coba belajar cintai ya dengan penuh tanggung jawab ya, tetap melaksanakan tugas sebaik-baiknya, belajar dengan sebaik-baiknya. Itu adalah ciri dari kedewasaan teman-teman. Oke. Baik. Masih adakah lagi yang lainnya? Apakah sudah cukup untuk pembahasan kita? Cukup? Cukup, Ibu. Baik, kalau cukup, mari kita akhiri dulu dengan hamdalah dan doa kafarah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu, apresiasi penghargaan kepada kelompok yang saat ini bertugas, kelompok 4 ya? Kelompok 3, sorry. Kelompok 3? Kelompok 4. Oh, sudah kelompok 4, maaf. Kelompok 4, terima kasih sudah memaparkan materi dengan baik sehingga bisa diterima dengan baik juga oleh teman-teman yang lainnya. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih sudah fokus konsentrasi meskipun puasa-puasa dan sore-sore begini ya. Semoga
walaupun cuma 20%, 50%, 40% ya, sedikit apapun itu, setidaknya kita menambah materi, menambah ilmu. Semoga yang sedikit tadi bisa bermanfaat, berkah ya, bermanfaat, berkah itu yang terpenting. Apalagi kalau teman-teman nanti bisa mengulang kembali sehingga bisa memperbanyak persentase yang diingat ya, karena pengulangan juga membantu untuk belajar dan mengingat. Oke, selamat menyongsong detik-detik menuju buka puasa. Teman-teman yang putri mungkin mau bantu mamanya untuk masak di belakang ya. Selamat lanjut lagi aktivitasnya, sehat selalu. Semoga Allah menolong kita untuk menyelesaikan puasa kita dengan baik, lancar ya, sehat selalu. Insyaallah minggu depan kita berjumpa kembali. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.